Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur karena punya kesempatan untuk bersama-sama Bapak Ibu yang ada di tempat ini, meskipun saya tidak bisa ikut semua kegiatannya, tapi setidaknya menikmati ada kebersamaan di sini, menikmati kesempatan untuk melakukan masa-masa pranatal, masa-masa menyambut Natal. Saya berterima kasih untuk semua jamuan, untuk semua perhatian dari Bapak Ibu, ya, Bu Desi terutama, ya, setiap break atau makan pagi diantarin saudara makanannya. Ya, terima kasih sekali Bu Desi, ya. Kayaknya Tuhan yang membalas cinta kasih dari Bapak Ibu semua, dari Bu Desi juga. Dan saudara, pada siang hari ini kita akan di dalam sebagai puncak, ya, klimaks daripada retreat kita di dalam ibadah pranatal ini. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang kemarin telah kita paparkan bersama dan lanjutannya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama. Surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-19. 2 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita membacanya secara bergantian, dimulai dari kaum wanita ayat yang ke-8, nanti kemudian diresponi oleh kaum pria. Ya, kita bergantian membacanya sampai ayat yang ke-19. 2 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan mengikuti retreat selama 2 hari di tempat ini. Dan sekarang di penghujung segala retreat yang kami adakan, kami mengadakan ibadah, kami sekali lagi membaca firman-Mu, merenungkan. Dan kami rindu ya Tuhan, sungguh firman-Mu membaharui kami, membakar, membersihkan kami, menguatkan setiap kami, menegur kami. Kami percaya sama seperti hujan dan salju turun ke bumi yang tidak kembali ke langit.
tetapi membasahi, mengairi bumi, menyuburkannya, memberi makanan kepada setiap orang yang mau makan. Dan demikianlah firman-Mu. Semua yang keluar dari mulut-Mu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan segala maksud. Dan itu menjadi keyakinan kami, ya, kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu di siang hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Dan kami berdoa, kiranya Engkau yang menolong, agar kami boleh menunjukkan mata kami, telinga kami, hati kami, hidup kami kepada Engkau dan pada Engkau saja. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sedikit review. Ya, kita di dalam membahas dari kemarin bicara witnessing, ada 3 definisi, ya, yang semuanya itu jadi satu kesatuan, yaitu kita menyaksikan di dalam pengertian melihat, ya, mengalami, dan juga witnessing di dalam sense kita memberitakan atau meneruskan atau membuktikan mengenai sesuatu. Nah, saudara, kita supaya gampang ingat ya, bahwa menyaksikan kemuliaan Kristus artinya kita mengenal, kita knowing seseorang atau satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi witnessing Christ glory, dia berhenti sampai di sana, dia berhenti sampai sekedar mengenal, knowing, karena itu adalah satu knowing yang menuntun kepada growing, bertumbuh. Kita kemarin juga sudah lihat ada target, ya, seperti Petrus sampaikan, kepada imanmu tambahkan kebajikan, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan, pada pengetahuan tambahkan penguasaan diri, pada penguasaan diri tambahkan ketekunan, pada ketekunan tambahkan kesalehan, pada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara, pada kasih akan saudara tambahkan kasih kepada semua orang. Nah, jadi saudara, ada sebuah growing. Dan yang terakhir, di dalam mengalami itu semua ada showing, saudara, menunjukkan, menyatakan, menyaksikan akan siapa Kristus dan segala kemuliaan yang telah kita alami itu. Nah, saudara, ketika di sini dikatakan mengenai kualitas tadi, ya, Petrus arahkan supaya bertumbuh di dalam itu semua. Nah, perhatikan di dalam ayat 8 yang tadi kita baca. Sebab apabila semuanya itu, semua kualitas tadi, semua anak tangga tadi, ya, semuanya makin bertumbuh, makin nyata, makin kelihatan di dalam hidupmu dengan berlimpah-limpah, maka dikatakan kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Muncul lagi kata pengenalan, knowing, ya, sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan diwujud nyatakan di dalam kepengikutan kita, di dalam buah-buah yang kelihatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan saudara, di dalam bahasa Indonesia sebenarnya sangat kelihatan, ya, bahasa Indonesia itu susah karena kita jarang memakai kata yang negatif, saudara. Ya, nah sebenarnya di dalam bahasa asli di situ memakai istilah negatif, gitu. Ya, boleh next ya. Nah, ini kalian bertanya bahwa orang yang witnessing Christ glory bertumbuh di dalam segala kualitas itu, mereka menjadi orang-orang yang tidak mandul, ya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak berbuat. Nah, sesuatu double negatif artinya jadi positif, ya. Nah, bahasa Indonesia langsung semuanya positif. Dikatakan kamu akan berhasil, kamu akan dibuatnya, kamu akan giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya pakai kata negatif di situ, ya. Nah, perhatikan, dikatakan di sana, sebenarnya kalau kualitas ini menjadi milikmu, tampak nyata di dalam hidupmu dan makin bertambah, makin kelihatan, maka kualitas tadi, ya, iman, pengetahuan, kemudian penguasaan diri, ketekunan, dan seterusnya, sampai kasih. Kalau itu makin tampaknya tak kualitas itu, kualitas ini menjagamu sehingga kamu tidak efektif sesuatu. Ya, sehingga kamu enggak menjadi pribadi yang enggak efektif dan tidak berbuah. Ya, kamu bukan menjadi pribadi yang inefektif dan unfruitful.
di dalam mengenalmu akan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita lihat beda sekali kan. Kalau bahasa Indonesia, oh bagus sekali, kamu kerja giat dan berhasil. Tapi sebenarnya katakan, kalau kamu memiliki ini semua, terbukti bahwa kamu betul-betul mengenal Kristus, dan kamu bukan orang yang mengenal Kristus katanya, tapi nggak ada buahnya, tapi nggak ada efeknya, saudara. Saudara, hari ini banyak orang bilang bahwa saya kenal Kristus, saya percaya Kristus, saya ikut Kristus, tetapi kayaknya nggak ngefek, nggak ada buahnya, saudara. Nah, saudara, maka ketika Petrus katakan kualitas-kualitas itu, ketika engkau bertumbuh di dalamnya, engkau semakin hari semakin tampak nyata kualitas-kualitas sudah hidupmu, itu menjadi satu bukti bahwa engkau betul-betul seorang yang mengenal Kristus. Nah, yang kedua, saudara, witnessing Christ's glory bukan akhirnya berakhir dengan non-parent, tidak mantul, ya, tetapi juga ya ketika bertumbuh dan segala kualitas itu, kita kemudian mencari pribadi-pribadi yang dikatakan tidak buta, not blind, tidak buta dan juga tidak rabun, tidak picik, saudara. Perhatikan di dalam ayat 9 dikatakan, namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu, semua kualitas-kualitas tadi, tidak semakin bertumbuh di dalamnya, maka sebenarnya mereka orang yang buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, ini satu peringatan yang perlu kita dengar, terutama bagi setiap kita yang besar dan tinggal mungkin di daerah Indonesia Timur atau daerah yang Kristen tradisionalnya, saudara. Pak, Bu, saya sudah Kristen dari kecil gitu. Bahkan dari sejak rahim ibu saya sudah dibawa ke gereja, gitu kan ya. Nggak dengar apapun, pokoknya datang. Dari dalam perut ibu saya hamil sudah ke gereja, Pak, gitu ya. Jadi lahir sampai mati di gereja, gitu. Dan kemudian saya lahir besar dalam lingkungan Kristen. Di mana-mana ada gereja, di mana-mana ada persekutuan, di mana-mana ada ibadah, sekolah dari sekolah Kristen, kerja di sekolah Kristen. Tapi saudara, jangan-jangan kita memiliki sebuah false security, sebuah rasa aman yang palsu dan membahayakan. Karena itu semua tidak membawa kepada satu kehidupan yang ada buahnya. Ada buah yang kelihatan, saudara. Banyak orang bicara bahwa saya percaya Kristus, tapi kemudian memukuli pasangan, mencari pasangan. Banyak orang yang berkata bahwa oh iya, saya kenal Kristus, saya sudah percaya, saya bukan orang kafir gitu. Tapi di dalam hidupnya rusak terus. Maka sebenarnya ini orang-orang yang dibutakan, picik, nggak bisa melihat bahwa dosa-dosanya telah dihapuskan, dan dia hidup di dalam rasa syukur. Aku puji Tuhan, Tuhan sudah mati buat saya, Tuhan sudah demikian sayang sama saya. Jangan sebab itu sekarang saya mau hidup untuk Dia. Saudara, terutama Bapak Ibu di sini yang mungkin saya nggak tahu apakah ada pengalaman seperti itu, tapi seandainya ini imajinasi gitu. Ada anak di dalam satu kelas, wah yang nakalnya luar biasa. Udah diajarin, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Udah gitu gangguin anak-anak yang lain, gangguin guru, gangguin semua. Pokoknya ini anak layak sekali untuk kemudian dikeluarkan. Ya, bahkan bukan cuma dikeluarin, mungkin dilaporin polisi gitu ya. Nah, bayangin ini imajinasi saja, saudara. Saya percaya anak STH dan lain semua gitu ya. Nah, manis dan takut akan Tuhan, penghuni saudara. Nah, ini imajinasi saja, saudara. Nah, bayangkan anak ini yang akhirnya sudah tahu oleh orang tua, akhirnya kita bilang keputusan adalah dikeluarkan. Ya sudah SK-nya dikeluarkan gitu ya. Aduh, kemudian si anak, aduh minta maaf, minta ampun gitu ya, benar gitu ya. Saya akan berubah. Ya, akhirnya karena rasa kasihan, nggak kelihatan juga dan uang belum, tapi karena rasa kasihan, rasa sayang, ya udahlah kita kasih aja. Akhirnya tetap diterima, dinaikin kelas gitu ya, boleh sekolah lagi. Tetapi saudara, kemudian ternyata yang terjadi adalah di dalam kegiatan dia sekolah sehari-hari tetap melakukan hal yang sama, tetap jadi anak yang sebenarnya kacau dan merusak gitu. Maka saudara, apa kita
Bagaimana sikap kita terhadap anak ini? Apakah kita akan tetap biarkan? Ini orang yang akhirnya kita bilang, kamu yang nggak tahu bersyukur. Kamu sudah diampuni, gitu. Sudah dikasih anugerah, dikasih kesempatan, tapi engkau bukan cuma sekedar buta, nggak bisa lihat itu. Kamu bukan sekedar licik, tapi kamu juga licik bahkan. Ya, menganggap bahwa nanti juga dibiarin kok. Gitu. Saudara, banyak kali banyak orang Kristen yang hidup seperti itu, bukan? Kita menganggap bahwa Kristus telah mati mengampuni segala dosa-dosa kita. Tapi pertanyaannya, apa efek itu semua dalam hidup kita pada hari ini? Apakah itu mengubahkan pola pikir kita? Apakah itu mengubahkan cara kita menjalani kehidupan kita? Apakah itu mengubahkan cara kita memakai waktu kita? Apakah itu kemudian mengubahkan cara kita berrelasi? Dulu sebelum percaya Tuhan, saya kalau dicatin orang, saya dendam gitu. Ya, cari dukun untuk pelet dia gitu. Ya, usahkan gitu. Sekarang udah percaya Tuhan, besok ya, saya cari pendeta gitu, mendoain gitu ya, supaya jadi kutuk gitu. Nggak ada bedanya jadinya saudara. Karena tidak bertumbuh di dalam hal pengampunan. Atau dulu saya ketika mau percaya Tuhan, itu pokoknya semua untuk saya. Ya, uang saya, waktu-waktunya saya, gitu. Semua adalah kepentingan saya. Setelah percaya Tuhan, tetap saja gitu. Tidak menjadi satu pribadi yang bertumbuh makin generous. Maka saudara nggak ada efek, inefektif, unfruitful, sehingga dalam kehidupan yang bermandu dan juga lain. Nah saudara, witnessing Christ's glory, menyaksikan kemuliaan Kristus yang mengubahkan setiap kita. Ketika kita bertumbuh di dalam semua kualitas-kualitas yang Petrus tuliskan di sana. Yang ketiga, kita lihat di sana, kita menjadi satu pribadi yang bukan sekedar not parent, bukan sekedar not blind, tapi juga never blunder. Tidak pernah tersandung. Di dalam ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, ini teks yang kadang-kala orang bisa salah mengerti. Orang pikir bahwa ini berarti saya perlu mengupayakan keselamatan saya. Saya perlu mengupayakan supaya bisa masuk surga. Nah, tetapi bukan itu maksud Petrus di sini, saudara. Boleh next kan? Ya. Nah, saudara, coba kita perhatikan di sana ya. Petrus dia mau bilang kalau dia katakan begini ya. Karena itu, saudara-saudariku, engkau harus berusaha dengan rajin, gitu, dengan sungguh-sungguh untuk mengkonfirmasi, untuk meneguhkan, untuk menegaskan akan panggilan dan pilihanmu, gitu ya, keterpilihan. Karena ketika engkau mempraktekkan kualitas-kualitas ini, muncul dari kata ini, ya, pengetahuan, kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, sampai kepada kasih akan semua. Ketika engkau mempraktikkan ini semua, engkau tidak akan pernah tersandung. Karena dengan cara demikian, engkau akan disediakan dengan penuh limpah satu jalan masuk ke dalam kerajaan yang kekal dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Banyak kali orang ketika membaca bagian itu kan, kita harus berusaha sungguh-sungguh hidup jadi orang Kristen. Karena kalau enggak, nanti nggak masuk surga. Itu kita harus berusaha sungguh-sungguh, karena kalau enggak selamat nanti. Nah saudara, kalau kita memikirkan teks ini dengan cara seperti itu, maka enggak masuk akal. Nah perhatikan di sana muncul kata panggilan dan keterpilihan, calling and election. Artinya Petrus jelas, dia tahu bahwa yang namanya keselamatan, yang namanya masuk ke dalam kerajaan Tuhan, itu adalah masalah panggilan dan pilihan, pekerjaan Tuhan.
Lalu saudara, kalau seandainya itu bergantung pada usaha kita, nggak perlu di situ ada sebutan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena toh kita yang perlu berusaha menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi bukan itu maksud daripada Petrus, saudara. Ya, jadi yang dia maksudkan adalah kamu kalau betul telah adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan yang memanggilmu, yang memilihmu, dia adalah Tuhan yang kudus, memanggilmu, memilihmu ke dalam kekudusan juga, ke dalam kebenaran, ke dalam terang, maka semestinya itu tampak di dalam cara hidup kamu, di dalam kehidupan kamu. Jadi saudara, ketika dikatakan di sini bahwa jadikanlah, usahakan agar panggilan dan keterpilihan makin terkonfirmasi lewat cara kualitas-kualitas tadi, makin tampak dari hidupmu, itu bukan untuk mengarahkan kita menyelamatkan diri sendiri, tidak saudara, tapi menunjukkan bahwa betul kau ada penghuni surga lewat cara-cara hidup kamu, cara engkau bertindak, cara engkau berkarya, cara engkau mengasihi sesamamu, cara engkau memakai waktumu, memakai segala sumber daya yang Allah berikan pada engkau, itu semua mengkonfirmasi keterpanggilanmu dan keterpilihanmu. Saudara, kalau seandainya ini imajinasi lagi, Bapak Ibu Saudara di sini katakanlah ya, ada satu yang buat yang kaum ibu gitu, ada satu cowok begitu, wah ganteng banget gitu. Yang selama ini didam-idamkan ini, bayangkan kita masih muda gitu ya. Dan ternyata ini cowok yang ganteng sekali seperti aktor Korea, kemudian good looking, good rekening gitu ya. Pokoknya jadi rebutan banyak. Kalau dia bilang, aku suka kamu gitu. Nah, terus gak lama dia pacaran. Atau yang kaum pria di sini ya, atau ada cewek yang diincar gitu ya, yang seperti artis Korea, atau kemudian bilang, aku sayang kamu, aku cinta kamu, mau gak kamu jadi pacar aku gitu. Terus kemudian gak lama ya pacaran. Pasti kita merasa, ini kayak mimpi gitu kan ya, kayak mimpi saya jadi pacarnya dia gitu. Nah saudara, sekarang bagaimana cara kebenaran bahwa saya telah jadi pacarnya dia itu tampak saudara. Kelihatannya dari mana? Ya kelihatan dari sehari-hari bagaimana cara saya memperlakukan dia memperlakukan saya, betul kan? Ya kan selama ini kalau ketemu dia panggilnya misalnya Bu, itu Pak sopan banget, gitu ya, selamat pagi gitu. Nah ini kalau ketemu bukan jadi nggak sopan gitu saudara, tapi jadi lebih casual gitu kan ya, lebih dekat gitu. Nggak ada cara. Tapi kalau misalnya saya jauh dari seseorang, pasti sopan banget gitu ya, yang terhormat gitu ya, yang terkasih gitu. Pokoknya ada pendahuluan gitu, ada prolegomena yang panjang gitu. Tapi kalau sudah dekat, memang ini pacar saya itu terkelihatan dari cara saya ngomong, cara saya bersikap, cara saya memperlakukan dia, itu kan kelihatan. Nah, cara saya memperlakukan dia itu mengkonfirmasi relasi saya dengan dia, saudara. Nah, maka saudara, kalau betul status kita adalah orang yang telah diselamatkan, orang yang adalah miliknya Tuhan, orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, itu akan terkonfirmasi lewat kualitas-kualitas di dalam hidup kita semua. Nah saudara, sekarang kita mau memikirkan kenapa Petrus dia menyampaikan ini semua. Ini bukan dia ngomong kepada udara gitu ya, tapi ini ada isu gitu. That's why dia sampaikan ini semua sampai jelimet sekali. Nah kemarin saya sudah kasih kisi-kisi bahwa mereka berhadapan dengan guru-guru palsu. Boleh next kan? Ya. Mereka berhadapan dengan guru-guru palsu. Nah guru-guru yang dari hidupnya itu sangat bejat dan sesat. Di dalam pasal 2 saudara, kita lihat di sana. Ini guru-guru palsu akan datang dan mereka akan mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi ini guru yang dari hidupnya nggak beres. Udah gitu dia ngajak orang lain, itu hidupnya nggak beres juga.
Coba kita lihat pasal 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu ada seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan oleh topan. Bagi mereka telah bersedia kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena orang diperhamba oleh yang mengalahkannya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi ini orang yang ngaku katanya, oh ya saya sudah kenal Yesus Kristus, saya sudah tahu semuanya, tapi hidupnya nggak beres, susah. Hidupnya hancur-hancur, hidupnya tetap bejat, hidupnya tetap sesat, menyimpang, dan bukan cuma sesat menyimpang, mengajak yang lain untuk hidup juga, susah. Tapi bukan cuma itu, Pabluknya juga ini orang ya tidak meyakini bahwa ada yang namanya kekekalan. Nggak ada lah yang namanya surga, nggak ada lah Tuhan Yesus datang lagi cuma mitos gitu, nggak akan kejadian lagi lah gitu Tuhan datang gitu, itu mah cuma impi, utopia. Jadi dalam pasal 3 ayat 3 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi saudara ini orang-orang hidup dan hawa nafsunya memikir, enggak lah itu mah nggak benar, katanya Tuhan Yesus akan datang lagi. Ya itu mah cuma omong kosong gitu, mitos gitu, pengharapan palsu gitu. Nah jadi itu yang dialami saudara. Sehingga Petrus ingat, itu biasa sesuai dengan kualitas-kualitas ini, jangan ikutin hawa nafsu. Karena itu menyesatkan, membinasakan, you mesti hidup sesuai kualitas-kualitas ini. Dan ketika you hidup ini semua mengkonfirmasi ketertampilanmu, ya, pilihanmu, dan kamu akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Kristus akan datang. Kristus akan menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, kebenarannya adalah ini satu hal yang meskipun sudah lama, tetapi ternyata sangat relevan bagi kita semua yang hidup di hari ini. Kita hidup di dalam dunia yang mengajarkan bahwa there is no the world to come. Enggak ada tuh yang namanya dunia akan datang. Yang namanya dunia itu adalah di sini dan sekarang, ini satu-satunya. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang semakin sekuler. Sekuler artinya Tuhan makin terpinggirkan, bahkan tidak ada Tuhan. Nah, kemarin saya sempat kasih kisi-kisi mengenai represi gitu ya, represi gitu, bahwa emosi ditekan, emosi ditahan, itu bikin sakit jiwa. Maka kita perlu umbar-umbar. Boleh next? Kita hidup di dalam apa yang sering filsuf itu bilang, kamu hidup dalam dunia saat ini zaman otentisitas, bukan lagi zaman beauty. Saudara, kalau misalnya ya, zaman dulu, katakanlah saya sudah menikah, terus saya nggak lagi cinta sama istri saya, tapi kan udah nikah. Nah, kalau zaman dulu apa yang dilakukan, saudara? Ya bertahan, ya toh tanggung jawab dengan pilihanmu, keputusanmu, gitu kan ya, yaitu age of duty gitu. Bahwa ada tanggung jawab, ada satu yang lebih besar dari diri kita, yang kita harus menyesuaikan hidup dengannya. Ya, bahwa ini kebenaran dari Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Tapi saudara, zaman sekarang nggak seperti ini.
Kalau lu udah cinta, nggak suka lagi, ya sudah. Kamu perlu mengekspresikannya gitu, jangan ditahan gitu. Ya kalau saya dulu misalnya, jangan dulu orang sudah menikah, sudah terikat, ya satu suami satu istri, udah selesai perkara. Tetapi kemudian kalau misalnya ya, ini zaman dulu, saya lihat ini tetangga, ternyata istrinya lagi cakep begitu. Atau saya lihat ada perempuan yang lebih muda. Kalau zaman dulu saudara, apa yang dilakukan? Ya, ya ampun ini gugur. Kalau dulu saudara, apa yang dilakukan? Ya jangan diladenin, gitu kan ya. Mau kamu tertarik apapun dengan orang lain, jangan diladenin. Because you have a duty gitu terhadap pasanganmu gitu kan ya. Nah, jadi ada perasaan jangan diikutin. Gitu. Tapi hari ini saudara kita muncul banyak pelakon, peminat dan itu kayaknya wah diglorifikasi ya itu normal buat kita. Karena kita hidup di dalam bersama otentisitas, perasaan, feeling itu yang jadi kompas kita. Bukan lagi kebenaran Tuhan, bukan lagi moralitas, gitu, tapi perasaan. Karena kalau ditahan bikin kamu sakit, bikin kamu gila gitu. Lebih baik ceraiin gitu ya. Dan kemudian mencari pasangan yang lain. Nah, jadi saudara kita hidup dalam dunia yang seperti Tuhan itu. Karena mengingatkan pada kita bahwa this is the only world. Ya. Meskipun mungkin percaya Tuhan, mungkin beragama, tetapi sebenarnya the world to come itu enggak betul-betul menjadi perspektif yang membingkai seluruh kehidupan kita. Orang zaman dulu bisa ya, oh ya udah tetaplah setia sama pasangan saya, meskipun saya takut gitu ya, meskipun saya udah nggak cinta, nggak sayang, tapi ada duty pada Tuhan. Satu waktu Tuhan akan mengadili, satu waktu Tuhan akan datang, satu waktu Tuhan akan membawa segala sesuatu. Saya takut akan Tuhan. Hari ini orang nggak lagi punya sense seperti itu, saudara. Lalu hari ini orang-orang mengejar dan menyembah yang namanya youthfulness itu, ya, jadi mengejar sesuatu yang romantik hidupnya. Dosa di dalam dunia yang seperti sekarang itu ada dua, saudara. Yaitu yang pertama munafik. Saudara, kalau misalnya ini buat anda ya, kita saya tes gitu. Kalau ada seorang pendeta, misalkan dia percaya Yesus adalah juru selamat, dia bilang bahwa surga itu semua ada, tapi pendetanya katakanlah ya, satu kali jatuh dalam dosa. Ya. Nah sama, ini ada orang yang bejat luar biasa, hidupnya kacau, tapi dia memang ateis, tak percaya Tuhan dan hidupnya ya sudah suka-suka. Menurut anda lebih mulia yang mana? Lebih mulia yang mana? Gak ada yang mulia. Which one is more better? Mana yang lebih baik? Saudara di dalam dunia hari ini yang lebih better yang ini. Karena dia konsisten. Yang ini tidak konsisten. Munafik ya. Meskipun mungkin dia percaya itu baik, oke, tapi dia nggak bisa hidupin. Maka jadi lebih buruk ya. Ketimbang yang ini. Jadi lebih baiklah saya free sex, tidur dengan siapa aja, saya narkoba gitu ya. Tapi ya memang saya setia, otentik. Apa ada? Kalau ini ada apanya tuh? Kita hidup dalam dunia yang seperti itu, saudara. Ya, menekankan mengenai bahwa dosa utama itu hipokrit. Nah, dosa yang kedua adalah yaitu bosan gitu. Ya gampang bosan, saudara. Selalu mencari sebuah pengalaman yang bikin saya lebih hidup. Ya kita gampang bosan saudara ya, mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Saudara, boleh next ya? Anda masih tahu nggak ini barang? Masih. Ini Nokia 3310 ya. Tahun 2000 maksudnya asal. Katanya anti bom, anti nuklir gitu saudara. Ya baterai tangan gitu kan. Kalau di Palu yang hijau gitu katanya ya. Saudara, ini barang tahun 2000, berarti berapa tahun yang lalu? 25 tahun kira-kira ya. Ini barang dikatakan sudah
sudah ketinggalan zaman. Apalagi saudara kalau barang yang 100 atau 200 atau 1000 tahun lalu itu disebut apa kalau ini dia udah kuno, ya sudah jadul. Ini baru 10 tahun lalu, ini barang nih, ya belasan tahun yang lalu, gitu. Tapi buat kita sudah ketinggalan, gitu. Nah sekarang HP sudah maju, orang udah bosan saudara dengan yang betul begitu tuh ya. Sudah yang lipat 3, lipat 2 gitu. Berarti nggak tahu yang lipat-lipat gimana lagi gitu. Ya kayak origami gitu. Mungkin handphonenya susah. Yang muncul membosankan gitu ya, pokoknya dijelek-jelekin gitu. Padahal kalau ditanya masih bisa dipakai nggak? Bisa. Penting buat dipakai untuk telepon, kirim pesan gitu ya, untuk berkomunikasi. Tapi kita memang ya hidup dalam dunia yang dosa yang paling besar itu adalah salah satunya bosan. Gitu. Kalau membosankan itu berdosa. Gitu. Itu jahat, itu immoral. Gitu. Nah, jadi kalau kamu bikin sesuatu, bikin bosan, itu adalah satu hal yang dosa besar buat orang dunia hari ini. Saudara yang di SDH, setiap tahun kan bikin program, nanti open house, terus ada apa lagi tuh? Minggu apa tuh? Pekan Nusantara gitu ya, apa gitu. Tiap tahun tuh begitu terus. Nah, yang didorong kan supaya apa saudara? Ada yang baru gitu kan ya, supaya tidak bosan. Kalau ikut retreat acaranya begitu-begitu doang, nanti bikin bosan. Karena bosan itu adalah dosa saudara di hari ini. Kalau lakukan hal yang sama ulang-ulang atau memberitakan hal yang sama membosankan. Kita mencari thrill gitu, new experience gitu. Nah, maka kalau dengar cerita film, kita cari selalu yang baru. Ada plot twistnya gitu. Ya, cari yang fresh, yang segar. Dan kadang-kadang jadi bablas saudara. Karena yang fresh, yang bikin kita thrill, itu kadang-kadang hal yang menyimpang. Anda dengan pasangan sendiri, lama-lama kan jadi bosan gitu. Nggak lagi ada setrum-setrumnya. Anda cari setrum dengan orang lain gitu. Anda cari setrum dengan hubungan yang selama ini lawan jenis, biasa aja gitu. Anda cari yang sesama jenis, tapi nggak tahu dengan jenis apa lagi. Karena kita mengejar thrill, mengejar pengalaman yang baru, yang selama ini dikatakan harus seperti itu, sudah membosankan gitu. Ya. Next, Bapak Ibu pernah naik kendaraan ini? Ini kereta kuda. Coba saya mau kasih Anda perspektif bayangkannya. Yang namanya kereta kuda ini selama ribuan tahun menjadi alat transportasi utama. Dan kita sekarang di dalam 100 tahun atau hampir 100 tahun lebih lah ya, 150 tahun berubah-ubah mobil transportasi. Ya, dari mobil, ada dari sepeda, dari mobil kuat, mobil apa gitu ya. Berubah-ubah sekarang mobil listrik nih, udah EV. Yang dengan segala fitur-fitur nanti dia parkir sendiri gitu ya, tinggal siul nanti datang lagi gitu ya. Itu kita jangan berubah gitu. Nah bayangkan saudara, orang zaman dulu dia tahu bahwa hidup saya stabil, hidup saya itu istilahnya ada certainty ya, pokoknya nanti setelah belajar ya udah menikah punya anak, punya rumah, ya udah nanti kita beli satu kereta kuda lah, kalau rusak ganti rodanya gitu. Ya udah sama aja selama ribuan tahun stabil gitu. Di dalam dunia stabil ya istri satu, suami satu gitu ya. Nanti anak menikah juga seperti itu gitu. Ya. Dan begitu seterusnya selama ribuan tahun. Dan tiba-tiba kita tiba di dalam zaman yang berubahnya sangat gitu, cepat sekali. Menggambarkan bahwa kalau stay dengan satu itu membosankan. Orang zaman dulu bisa kerja di satu perusahaan terus sampai perusahaannya bangkrut gitu ya, atau
atau nanti punya anak, anaknya kerja di situ terus. Tapi sekarang cepat saudara, ya kalau bisa berganti dengan perusahaan-perusahaan lain, mencari pengalaman-pengalaman berbeda. Jadi kehilangan certainty, kehilangan stability, kehilangan sebuah perasaan ajak itu saudara, stabil ya. Ada kemapanan. Lanjut. Di dalam pencarian akan merasa thrill gitu ya. Kita melakukan doom scrolling hari ini. Ada tau doom scrolling kan? Punya handphone. Atau Bapak Ibu pernah nggak? Nanti buka YouTube, cari ya video yang lucu. Nanti kan muncul terus. Ya, atau Instagram, scroll, lanjut, sudah 3 jam lewat gitu. Atau 5 jam lewat gitu. Itu doom scrolling saudara. Pertanyaan saya begini saudara, untuk kita lakukan apa yang sebenarnya kita cari? Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke Freshmart atau kemana, kan udah kepikiran ya, saya kepengen beli ABCD gitu ya, buah jeruk gitu ya, buah durian, alat masak, sayur gitu. Maka saya ke sana untuk mencari. Nah, waktu kita sedang scrolling begitu YouTube, sebenarnya apa yang kita cari? Kan kita nggak cari info tuh saudara. Kalau cari info kan berarti saya ketik gitu. Joko Widodo misalnya, gitu ya, atau Gibran, gitu, atau apalah gitu. Saya ketik sesuatu, saya cari ya gitu. Tapi kalau doom scrolling itu sebenarnya apa yang kita cari? Yaitu cerita yang baru, pengalaman yang baru, yang tak terpikirkan, yang plot twist gitu, yang nggak masuk haikal gitu ya, nggak terprediksi oleh BMKG gitu. Itu yang kita cari, saudara. Pengalaman yang thrilling gitu, karena kita bosan gitu kan ya. Next lagi, saudara. Ini saya pernah sampaikan waktu kita bahas BM, Bibliotek Umum itu menarik ya. Orang yang mengidentifikasi sebagai LGBT itu dari generasi yang ini ya, yang di bawah usia 40, di bawah di atas usia 40-50 itu kecil sekali. Tapi menginjak itu justru di milenial sama Gen Z yang usia 20, 30, yang 40, yang masukin 40 itu justru yang banyak. Nah, kalau itu adalah satu isu mengenai katakanlah DNA yang bermasalah, atau hormon yang bermasalah, atau penyimpangan secara natural gitu ya, karena saya mengalami mutasi dalam genetika, harusnya dari generasi ke generasi agak tinggi sama gitu ya. Tapi ini kan sama nih gitu, kira gitu kan. Di sini kok jadi tinggi sekali nih di dalam generasi yang berikutnya. Nah, kita nggak tahu alasannya kenapa, tapi bisa jadi memang ada unsur karena digital teknologi dan segala macam. Bapak Ibu tahu sekarang kenapa kira-kira orang makin banyak sakit mental, sakit secara psikis? Jawabannya ya, karena kita hidup yang di dunia seperti kan baru nabung gitu. Ya kalau zaman dulu nabung buat beli rumah, oke kita beli kereta kuda gitu, supaya anak saya boleh kemana-mana gampang. Udah kebeli ya sudah selesai, halnya nggak boleh dikejar. Hari ini baru beli handphone yang ini, atau 3 tahun lagi sudah usang gitu. Hari ini baru menikah, atau lihat di dalam Instagram ada lebih cakep, ada yang lebih ganteng. Hari ini setelah kerja kayaknya ada yang lebih baik gitu. Hari ini ketika saya sudah jalan-jalan kemana-mana, kata ada yang datang pergi. Oh kemarin saya udah ke Singapura, kamu udah ke Singapura? Belum pernah, ya ampun, kayak orang hutan gitu ya. Nah jadi kalau nggak pernah ngalamin sesuatu, kayaknya saya belum jadi manusia yang seutuhnya. Kita hidup di dalam dunia yang seperti itu, yang meyakini there is no the world to come. Hidup hanya yang ada di dalam dunia ini, di sini dan sekarang. Kamu cuma hidup satu kali, dan itu sebabnya cicipilah lebih banyak pengalaman, nikmatilah lebih banyak pengalaman hidup selama ada di dunia ini. Karena kamu cuma hidup sekali. Dan saudara,
Di dalam dunia yang seperti ini, orang-orang haus dan membutuhkan satu kemuliaan yang melampaui gadget yang bersinar itu, saudara. Sinar gadget itu kemuliaan daripada Kristus, saudara. Itu sebabnya apa yang Petrus sampaikan di sini begitu relevan dengan kita semua. Terus saya ajak kita coba lihat ayat 12 sampai ayat 15. Perhatikan Petrus bilang di sana, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semua ini. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara, dari ini kita bisa dapatkan bahwa Petrus ini udah jadi pesan terakhir dia. Dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Nah, itu sebenarnya kasih pesan terakhir. Kalau pesan terakhir udah pasti penting gitu. Satu kali ada seorang opa yang panggil cucunya, kemudian dia bilang, cucuku, opa bentar lagi meninggal. Opa mau kasih pesan terakhir. Kamu opa wariskan semua harta kekayaan opa. Wah, si cucu kan senang gitu ya. Oh iya opa, gitu. Pasti akan saya jaga dengan baik. Apa yang mau opa wariskan? Opa mau kasih 10, opa punya beberapa tambang emas gitu. 10 gitu ya. Opa mau kasih semua, kamu mau jaga dengan baik. Si anak kaget gitu, si cucunya kaget gitu. Ternyata kayak banget ada 10 tambang emas gitu ya. Tanya lah gimana itu lokasinya, itu di handphonenya opa, di COC gitu ya. Nanti akunnya opa kasih gitu. Kalau baik-baik ya, tolong opa. Nah, pesan terakhir saudara. Tapi mungkin itu satu waktu yang akan kita wariskan pada waktu generasi berikutnya. Bukan lagi satu hal yang penting gitu ya, tapi hal yang remeh-temeh. Nah, Petrus dia kasih pesan terakhir saudara. Nah, coba perhatikan saudara. Ini pertanyaannya, Petrus dia kan bilang, aku kan menanggalkan kemah tubuhku ini, aku akan segera pergi. Pertanyaan saya, dia akan pergi kemana? Petrus akan pergi kemana, saudara? Ya, coba in the light of apa yang kita telah baca sebelum, dia akan pergi kemana? Ya, surga, kerajaan yang kekal. Ya, jadi dia bilang, aku akan pergi nih ke kerajaan yang kekal itu tuh. Ya, aku akan masuk ke situ, tapi sebelum aku ke situ, aku mau pastiin kamu juga akan ke situ. The kingdom, the eternal kingdom, the world is to come, the world to come gitu ya, dunia yang akan datang. Dan aku mau pastiin gitu, kamu juga akan ke sana. Gitu. Nah, maka yang dia lakukan di situ, dia mengingat 3 kali kata itu muncul sana. Aku akan mengingatkan kamu, mengingat dan reminding. Satu pelayanan orang yang telah melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus, mengalami kemuliaan Kristus, mengalami pertumbuhan di dalam hal-hal yang tadi disampaikan di sana, dan dia sebentar lagi akan memasuki atau kekal itu melihat kemuliaan Kristus di dalam segala kepenuhan. Dia menyampaikan, memberikan pelayanan, mengingatkan orang sosial, mengingatkan berita, pesan, konten yang lama, bukan yang baru, bukan sesuatu yang mereka nggak tahu ya. Dikatakan di sana, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran telah kamu terima. Jadi bukan mereka nggak tahu loh saudara. Kalian sudah terima, kalian sudah tahu, tapi aku mau ingetin lagi dan lagi. Yang disampaikan bukan konten yang baru, pesan yang baru, tapi pesan yang lama.
Saudara, coba kita renungkan hal. Pertumbuhan rohani utamanya terjadi bukan karena kita belajar atau dapat info hal-hal yang lain. Pertumbuhan rohani itu terjadi karena kita diingatkan oleh kebenaran-kebenaran. Eternal truths. Dan saudara, Petrus ketika dia menyampaikan itu semua, itu berdasarkan sejarah yang real dan pengalaman personal. Kita kembali lagi kepada teks yang menjadi pegangan daripada institusi, jadi sepanjang semester ini, bahwa kami tidak mengikuti domain-domain isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya kami adalah saksi mata dari kebesaran. Di situ muncul isi-isi sensori yang melihat, kemudian dia dengar kan, inilah anakku yang terkasih. Dan saya kebayang juga di sana, bukan sekedar hadir, tapi mereka sudah merinding. Ya, bulu-bulu merinding dengan suara atau melihat kemuliaan Kristus dinyatakan gitu. Jadi betul-betul mengalami. Dan sekarang dia sampaikan. Setia ya. Make sure. Ya, be diligent. To make sure to confirm your calling and your election. Pastikan ya. Bahwa kamu tidak ditumbuhkan kualitas-kualitas ini gitu. Jadikan bahwa engkau betul orang yang tadi panggil, tadi selamatkan, tadi pilih oleh Tuhan. Betul-betul itu konfirmasi ya lewat cara hidup kamu. Sambil menanti satu waktu masuk di dalam keadaan yang kekal bersama dia. Aku duluan. Dan sekarang aku ingetin. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang saat ini membutuhkan pelayanan ini terus dan terus. Pelayanan untuk menyaksikan, untuk menunjukkan, dan untuk mengingatkan. Ketika Bapak Ibu Saudara masuk di dalam pelayanan, sedia yang dekat dengan kita sebagai orang-orang yang bekerja dalam institusi SDH. Ada banyak orang tua, ada banyak murid-murid, ada banyak rekan kerja bahkan yang bergumul dengan identitas, yang bergumul dengan dosa misalnya, yang bergumul dengan tragedi, atau yang bergumul dengan hawa nafsu, bergumul dengan ajaran-ajaran, yang bergumul dengan keyakinan bingkai bahwa percaya hidup satu-satunya adalah di sini dan sekarang. This is the only world. Tidak meyakini bahwa ada the world to come, dunia akan datang yang akan dibawa oleh Kristus. Dan kita berhadapan dengan itu semua, saudara. Yang terbaik adalah kita orang yang telah menyaksikan kemuliaan Kristus, mengalami kemuliaan Kristus, dibawa oleh kemuliaan Kristus. Kita menunjukkan, menyatakan lewat kata-kata, lewat hidup kita yang menunjukkan, mengingatkan lagi dan ada yang terdatang di dunia ini. Tapi saudara bisa jadi juga saat ini, ya Tuhan, gimana mau ngingetin orang untuk dunia akan datang itu, sedangkan saya sendiri bergumul gitu. Saya orang-orang yang sedang bergumul, ya, terseret arus, saya merasa gelap dan suram. Dan saya sekarang di dalam menghadapi mau 2026 udah bingung duluan gitu. Ini liburan bukannya bikin saya happy, malah stres. Pikiran kerjaan tahun depan, gitu kan, rencana tahun depan, yang masih gelap semua. Ketemu keluarga juga bukan bikin happy, gitu, stres. Ya, mama, papa, adik, kakak, siapa datang. Kalau apa kabar, pinjam dulu dong 100, gitu kan ya. Minta sesuatu, gitu kan ya. Saya tiap malam mungkin terus scrolling, gitu. Karena sepertinya semuanya gelap. Saudara, itu sebabnya di momen ketika kita menyambut Natal tahun, kita mungkin tidak akan berhadapan dengan berita yang baru, tidak akan berhadapan dengan pesan yang baru. Yang kita dengarkan adalah eternal truth, pesan yang sama yang mungkin sudah kesekian kali kita dengar,
bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia mencari Anda dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang hilang. Dia datang untuk memberikan kita hidup yang baru. Dan saudara, yang dia sediakan bukan berita yang baru, nama yang baru, tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus, pengenalan Dia, kita akan terus mendapat satu pengenalan yang lebih dalam, lebih agung, lebih mulia. Ada satu pengalaman yang terus baru bersama dengan Dia kali-kali waktu ke waktu. Saudara, kita ketika mendengar berita yang sama, di situ kita diingatkan lagi, ya, bukan seperti keluarga, teman, sahabat yang datang mencari kalau ada yang mau. Ada Kristus yang datang, bukan mencari mendapat sesuatu dari kita, tapi memberikan segala-galanya untuk kepada saya. Dan biarlah saudara, di dalam menyambut Natal tahun ini, sekali lagi kita mengalami perjumpaan ini, juru selamat itu. Dan biarlah kita memberikan itu kita, membiarkan Dia mengubahkan, membaharui kita. Dan biarlah itu bukan cuma di Natal saja, saudara, tetapi sepanjang hari, sepanjang tahun, saudara, setiap hari dan waktu kita. Dengan keyakinan bahwa ketika kita bertumbuh di itu semua, ketika membiarkan Dia membaharui, mengubahkan kita, kita memiliki satu kehidupan yang tidak mandu. Kita menjadi pribadi yang tidak buta, tidak ragu, tidak picik. Dan menjadi pribadi yang tidak tersayang, tahu bahwa kita dituntut memasuki kerajaan yang kekal itu satu waktu. Dan biarlah Dia menuju ke sana di sini dan sekarang. We become the witness for the Christ glory. Dan menuntut orang-orang lain untuk bisa menyaksikan kemuliaan Sang Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk menundukkan kepala. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan di dalam ibadah pranatal ini bagi Bapak Ibu secara pribadi? Mari kita berdoa pribadi sebagai respons kita. Tuhan, di dalam menyambut Natal tahun ini, kami yang mungkin selama ini hidup merasa kehidupan kami suram dan gelap, kami sepertinya asik dengan kegelapan dunia kami sendiri, ya Tuhan. Kami rindu di dalam momen Natal tahun ini, tapi betul mengalami pelita itu bercahaya di dalam gelap, fajar menyingsing di dalam kekelaman kami, dan bintang timur Sang Kristus bercahaya atas kami. Kami ingin itu menjadi pengalaman setiap kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa oleh sebab itu, biarlah bukan cuma di hari Natal yang kami bersama merayakan, tapi bahkan setiap hari, sepanjang tahun, bahkan seluruh hidup kami, Tuhan, kami terus lagi dan lagi menyambut Kristus seperti palungan itu, ya Tuhan. Biarlah setiap hari bagaikan Natal, dan setiap hati kami bagaikan palungan yang menyambut Kristus lagi dan ubahkan kami, yang Tuhan, barui kami dengan perintah yang sepertinya sudah usang, yang sepertinya dilupakan, yang dulu pernah kami ingat, kami pernah membuat kami sukacita, senang. Tetapi hari ini kami mencari pengalaman-pengalaman baru, hal yang katanya lebih menyenangkan bagi kami. Kami berdoa, ya Tuhan, biar kita kisah yang sama, yang bukan dongeng itu, yang betul-betul real, membawa kami, mengubahkan kami,
menghangatkan hati kami, menimbulkan sukacita pada diri kami, dan bahkan memandu kami untuk menjadi saksi kepada orang-orang sekeliling kami, pada keluarga kami, pasangan kami, anak kami, orang tua kami, rekan kerja kami, murid-murid kami, orang tua murid kami nelayan, siapapun itu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengubahkan kami di momen Natal dan tahun ini. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan demi satu nama, Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus.